Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki pembahasan berita informasi pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Baik saudara-saudara sekalian, silahkan simak berita informasi berikut ini. Baik saudara-saudara sekalian, berita informasi terbanas kali ini berasal dari pemerintahan kita, yang dimana defisit APBN negara kita telah membekak di angka yang sangat fantastis, yaitu di 240 triliun rupiah. Dan juga pemerintahan kita ini telah melakukan berbagai efisiensi untuk menanggulangi hal ini. Salah satunya gaji ke-13 ASN akan dipangkas. Hal ini dilakukan karena anggaran terbesar terjadi pada program MBG. Bagaimana kelanjutan dan bagaimana pemerintah menanggapi hal ini dan menangani hal ini? Apakah Indonesia akan memasuki masa krisis? Apakah barang-barang semua harga akan naik? Baik, saudara-saudara sekalian, silahkan simak informasi berikut ini dengan seksama. Jangan di-skip untuk menghindari terjadinya miskomunikasi dan misinformasi. Baik, terima kasih. Silahkan saksikan. Semakin kesini, semakin parah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, APBN defisit 240,1 triliun. Ini alarm keras bagi negara. Bukan dinormalisasikan. Jika terus APBN mengalami tekor, di mana kedaulatan ekonomi yang sering digaungkan? Dan lebih tajamnya lagi, negara terus menekan rakyat. Pajak dinaikkan, kemudian penghematan. Jika APBN tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi bencana yang besar bagi generasi muda. Bukan pembangunan yang diwariskan, tetapi beban. Negara tidak boleh dikelola seperti tambal sulam. Harus ada solusi struktural secara holistik dan komprehensif. Satyam Eva Jayate, Merdeka! Negara ini emang sengaja dibikin defisit terus atau bagaimana sih ya? Coba kalian bantu jawab dong, karena menurut gua ini kesengajaan yang sengaja dibuat oleh pejabat kita ini. Dengarkan baik-baik kawan, kita diskusikan ya. Jadi begini, APBN kita sejak Prabowo dan Gibran memimpin itu mengalami defisit terus menerus, bahkan sampai 4 kali. Defisit akhir tahun 2025 misalnya 695,1 triliun atau 2,92% dari PDB kita. Ini lebih penting loh dari target awal di APBN tahun 2025. Tahu kenapa sebabnya? Karena penerimaan negara, terutama pada sektor pajak, sedang mengalami shortfall. Artinya realisasi penerimaan pajak negara lebih rendah daripada target yang telah ditetapkan dalam APBN. Gua pikir defisit ini sebagai akhir dalam perjalanan kepemimpinan yang baru jalan 2 tahun ini. Ternyata Januari tahun 2026 defisit lagi 54,6 triliun atau 0,21%. Februari 2026 defisit lagi defisit sebesar 135,7 triliun atau 0,53%. Maret 2026 defisit lagi 240,1 triliun atau 0,92% dari PDB kita. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, belanja negara justru makin gila-gilaan sampai 31,4% year on year. Sementara pendapatan negara kita cuma naik 10,5%. Ini berdasarkan data Kementerian Keuangan loh ya, bukan data-data yang lain tapi dari Kementerian Keuangan. Pada sisi yang lain, transfer daerah justru dipotong sehingga berdampak pada beberapa hal seperti pengurangan tenaga kerja P3K, perawatan jalan, pembangunan infrastruktur daerah juga terdampak karena pendapatan daerah berbeda-beda dengan daerah yang lain. Kawan-kawan, pajak kita memang tumbuh 20,7%, tapi PNBP kita, pendapatan negara bukan pajak, malah turun 3% menjadi 112,1 triliun. Tahu kenapa PNBP kita turun? Karena harga dan volume lifting migas lemah.
plus tidak ada lagi setoran dividen ke BUMN karena sudah dialihkan ke Danantara toh. Makanya kemarin di serangan buzzer-buzzer gua komen, hapus itu Undang-Undang Minerba nomor 2 tahun 2025. Nah, dari sini kita bisa paham satu hal, pemerintah semakin bergantung pada pajak rakyatnya untuk menutupi lubang yang dia ciptakan sendiri karena ulah yang demen belanja besar-besaran seperti belanja mobil untuk operasi merah putih dan motor operasional untuk MBG. Lagi-lagi rakyat dikorbani sama kalian yang hanya untuk memenuhi hasrat sang presiden yang NPD itu. Sementara feedback balik tidak diberikan kepada rakyat selain makan gratis. Ingat ya, untuk urusan makan rakyat bisa dipenuhi sendiri selagi lapangan pekerjaan disiapkan, infrastruktur dilengkapin. Lah, ini kan tidak, janji lapangan kerja kagak terpenuhin, tapi urusan perut disediain. Itu pun cuma sekali doang. Bejat. Saudara-saudara sekalian, sebelum lanjut silahkan dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih. Apa? Gaji ke-13 2026 dipotong 25% karena efisiensi? Bosong semua sudah dengar statement terbaru dari Menteri Keuangan Purbaya toh? Tanggal 7 di tanggal 9 April kemarin beliau ada statement yang sama, yaitu masih dipelajari dan ditunggu. Bosong bayangkan saat begini jutaan ASN ini menunggu kepastian dari beliau sambil menunggu harapan, belum tahu ini betul sudah dipotong atau belum. Kan cuma bayangkan, Bosong kerja selama 1 tahun penuh, semua tuh menunggu hak yang sama, yaitu gaji 13. Tiba-tiba dengar kabar dari Pak Menteri bahwa kita harus efisiensi. Iya Bapak, kau mengerti bahwa efisiensi itu perlu, karena kau tahu sekarang keadaan dunia itu tidak baik-baik saja. Tapi dia pertanyaan tuh, kenapa perlu efisiensi itu? Di aturan itu turun ke bawah. ASN diminta untuk maklum, rakyat diminta untuk paham, semua diajak hemat. Tapi dia pertanyaan yang di atas sana tuh semulai ke belum. Ingat Bapak, gaji 13 itu bukan hadiah, itu juga bukan bonus dadakan. Itu tuh adalah hak yang harus diterima karena kerja keras yang sudah dilakukan 1 tahun. Misalkan kalau ini keputusan jadi dan harus dipotong, yang hilang tuh bukan hanya angka di rekening Pak, tapi rasa dihargai itu lama-lama juga terkikis Pak. Kalau menurut Betang, efisiensi tanpa keadilan itu bukan solusi. Itu tuh cuma cara halus untuk kasih pindah itu beban buat semua ASN dong. Dan ingat Pak, efisiensi itu ada di tempat. Coba tanya ke pemerintah lain dong, seberapa banyak proyek yang mangkrak, seberapa banyak perjalanan dinas yang sudah perlu dong. Itu tuh yang harus diefisiensi dulu Pak. Jadi, Pak Saudara semua, apa yang harus kau lakukan sebagai ASN? Yang pertama, kau harus pantau terus apa keputusan resmi dari Kemenkeu. Kawan-kawan follow ini aku, nanti kita akan update nanti apa keputusan Kemenkeu nanti. Ingat kawan-kawan ASN, nakes semua, Bosong semua tuh punya serikat. Saatnya Bosong bersatu untuk perjuangkan ini keadilan. Bukan hanya diam dan terima nasib sah. Yang ketiga, share ini video ke semua teman-teman ASN dan yang non ASN juga. Karena ini nih bukan masalah ASN, ini masalah katong semua. Program makan bergizi gratis jalan cepat, tapi defisit APBN juga ikut ngebut. Di kuartal pertama 2026 defisit tembus 240 triliun rupiah, naik jauh dari tahun lalu. Salah satu pendorong utamanya, belanja program MBG yang sekarang bisa sampai 20 triliun rupiah per bulan. Kita tentu paham program ini tujuannya baik. Tapi di saat yang sama anggaran negara langsung jebol lebih dalam. Belanja naik lebih dari 30%, jauh di atas tahun lalu. Alasannya biar penyerapan merata. Wajar kita penasaran, apakah perhitungannya sudah benar-benar matang? Karena kalau tidak, yang kita kejar hari ini bisa jadi beban di depan. Programnya penting, tapi cara jalannya juga harus hati-hati. Karena yang dipakai tetap uang rakyat. Heboh, pemerintah lagi mau tahan uang masyarakat demi bikin ekonomi negara tetap solid. Loh kok bisa kok? Nah ini dia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, perlu kalian perhatikan dengan seksama. Muncul wacana dari Komisi 11 DPR RI yang mengatakan pemerintah perlu untuk menunda pembayaran restitusi pajak kepada para wajib pajak yang mengajukan dan sudah mendapatkan persetujuan. Dengan menunda pembayaran atas restitusi pajak, pemerintah itu bisa hemat sampai dengan 500 triliun dari APBN yang sedang berlangsung di 2026. Nah, buat kalian yang belum tahu, restitusi itu adalah
pembayaran kembali kepada para wajib pajak atas nominal pajak yang sempat lebih setor. Nah, hal ini tertuang dan diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dan itu menjadi haknya para wajib pajak sebenarnya. Tapi seperti yang kita tahu, APBN negara kita itu sedang tidak baik-baik saja. Subsidi BBM itu melambung tinggi. Imbas dari minyak dunia, harganya juga jadi nggak masuk akal oleh sebab konflik Timur Tengah, perang antara Iran versus Amerika dan Israel. Jadi menurut kalian kira-kira oke nggak sih kalau pemerintah itu tahan uang masyarakat yang seharusnya menjadi hak masyarakatnya? Itu kan defisitnya membesar. Kenapa? Di awal tahun karena kita percepat belanja pemerintah. Saya ingin ciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya numpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita. Yang mana yang paling besar ya Anda tahu ada berapa, sebetulnya hampir merata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena memang anggarannya besar. Untuk kualitasnya ke depan akan seperti apa? Ya, kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Jadi saya akan lihat kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran kan pasti ada tuh. Nanti kita kasih peringatan ke kementerian lembaga terkait, dan kalau akan diteruskan kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini nggak akan saya bayar. Saya bisa begitu rupanya, dan sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton channel ini. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komennya, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Nantikan berita selanjutnya, tetap pantau channel ini, tetap dukung channel ini. Terima kasih.